Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Yap, hari ini saya akan membahas sebuah produk terbaru lagi dari brand tukang racun dan biang kerok, apalagi kalau bukan dari Daido. Hari ini saya sudah kedatangan satu buah reel terbaru dari Daido. Ini adalah reel Daido Azur. Untuk Daido Azur sendiri memang kemarin itu udah ada saya bikin review, tapi ini adalah yang special editionnya men. Dan sebelum kita unboxing, kita akan coba untuk baca-baca mantra dulu untuk reelnya ini. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya dia menggunakan Duralium gear, kemudian Duralium main shaft, 7+1 stainless steel ball bearing, Maxitune carbon, RPC 2 power carbon, kemudian high gear ratio, berarti di sini rasionya dia tinggi men, di 6.0. Kemudian 3 kilo dragnya, one piece bell arm, 360 degrees water protection, CNC aluminium anodizing spool, CNC one piece handle, dan juga ergonomic rubber knob. Dan untuk speknya sih, dia ball bearingnya di 7+1, gear ratio di HS, max drag 3 kilo, dan untuk line capacity nantilah akan kita cek men. Dan langsung aja akan kita unboxing dalam pembelian untuk reel Daido Azur ini. Di sini kita dapat apa aja. Nah, ini kita langsung dapat reelnya men. Untuk reelnya ini tampilannya cukup terlihat berbeda ya jika dibandingkan dengan Azur. Dan di sini untuk reelnya ini dia udah duduk di bahan EVA. Ini soft EVA men. Jadi untuk reelnya dia akan mantep di sini, nggak goyang-goyang ya. Kemudian di dalam sini kita dapat apa lagi? Ini ada rail stand untuk railnya. Nah, ini dia. Ini The Pion kalau saya nggak salah namanya. Kemudian kita dapat double handle. Nah, ini untuk handle casting. Kemudian kita dapat single handle. Oke. Nah, ini dia. Tuh. Kemudian juga di sini kita dapat apa lagi nih? Ada stiker dari Daido. Kemudian di sini ada apa lagi ya? Spare. Ada washer. Washernya ada banyak ini kayaknya. Ini ada, oh enggak, washernya ini ada yang tipis, ada yang tebal, kemudian ada clicker wire, kemudian ada skematik untuk reelnya, dan di bagian dalam sudah kosong ya. Dalam pembelian untuk reel Daido Azur Special Edition ini hadir dalam dua pilihan ukuran, sama seperti si Azur. Untuk ukurannya itu ada di 800 dan juga ada di 1000. Dan di sini kalau kita lihat ya, untuk penampilan Daido Azur dengan Daido Azur Special Edition, di sini dari warnanya aja udah terasa berbeda banget men. Untuk Azur sendiri dia menggunakan warna gunsmoke atau gunmetal, ini kurang tahu, kombinasi warna hitam dan gunmetal. Sebenarnya gunsmoke ini ya. Di sini ada gunmetalnya tuh. Seperti ini. Dan untuk Special Editionnya dia menggunakan warna bunglon. Bunglonnya ini ungu ke biru. Kemudian ada glittering di bagian paintingnya, bagian body juga sama rotor. Kemudian pada bagian spool di sini dia menggunakan warna gunmetal dan ada striping berwarna gold aksennya dan sedikit warna Tosca di bagian dalamnya ini. Ini tampangnya jadi sangat seksi sekali men. Tuh. Pada bagian handle-nya ada sedikit berwarna emas dan warna gunmetal lagi di sini. Untuk reel stand-nya ada emas dan hitam. Kalau dia pakai double handle, dia jadinya kayak gini men. Nah, tampilannya kayak gini. Tapi kalau saya sih lebih suka kalau pakai single handle-nya aja. Tuh. Ini kalau untuk double handle. Nah kemudian lanjut. Kita akan lakukan cek fisik untuk si Daido Azur ini. Di bagian body untuk reel ini dia menggunakan bahan RPC 2, ini Reinforced Power Carbon 2, dimana untuk bahan RPC 2 ini diklaim dari Daido dia memiliki kekuatan itu 20% lebih kuat jika dibandingkan dengan bahan karbon biasa men. Dan kemudian di sini kalau saya pasang reelnya ini ke joran dan saya berikan tekanan, untuk tingkat kekakuannya ini udah sangat cukup sekali. Untuk sebuah reel size 1000 atau 800 ini udah maksimal sekali. Kemudian untuk desain di bagian reel armnya di sini, ini dia menggunakan desain yang ada bolongan. Untuk desainnya sih ini sama persis ya dengan si Azur, cuma perbedaan dari warna, striping, dan desain dari spoolnya. Kemudian di bagian rotornya ini kaku men, kaku sekali udah ini.
Nah, ini udah bagus sekali. Jeda rotor ada space-nya tipis di sekitar kurang lebih 1 mili. Ini masih normal sih. Dan kemudian untuk bagian one way-nya dia sudah tercover, tidak ada switch lagi di bagian bawah. Dan kemudian pada bagian handle untuk reel ini kita dapat 2 handle ya. Saya kurang tahu yang mana akan jadi main handle kalian. Kalau saya sih lebih suka menggunakan single handle seperti ini kebanding double handle seperti ini. Ini agak sedikit apa ya? Gimana ya? Sedikit sering nyangkut-nyangkut kalau saya pakai. Kan saya sering pakai tas, Pak Men. Jadi sangkutannya lebih dikit kalau pakai ini. Ya, itu cuman alasan aja sih. Dan untuk handle-nya ini yang pertama kita akan bahas double handle-nya. Untuk double handle-nya ini dia menggunakan tipe one piece, menggunakan bahan karbon pada bagian barnya. Untuk knobnya dia pakai tipe flat bar dengan kontur X. Dan untuk bahannya ini dia menggunakan bahan rubber nih di bagian luarnya. Kemudian untuk knob dia udah, oh ini dia non removable men. Jadi dia tidak bisa dibongkar pasang. Saya lupa deh untuk si Azur yang ini dia removable nggak ya? Nah kalau si Azur yang ini dia malahan removable men itu men. Kalau ini kok dia non removable ya? Nah ini non removable men. Kalau yang ini dia removable, bisa dibongkar pasang. Ini untuk si Azur yang biasa ini. Jadi bongkar pasang ini. Jarang-jarang sih ya si Daido ini ngeluarin handle dengan tipe knob yang nggak bisa dibongkar pasang. Kalau untuk single handle-nya, nah ini dia removable rivet, men. Dia bisa dibongkar pasang ini. Tuh. Nah, di dalam ini dia pakai ball bearing, ada 1 ball bearing di bagian dalam. Mana dia? Nah ini dia. Ini pakai ball bearing. Ball bearingnya udah stainless steel. Dan mungkin kalau mau tahu size, siapa tahu mau ganti-ganti di 4 kali 7 kali 2 untuk size ball bearingnya. Nah kemudian untuk sistem pemasangan handle, dia pastinya udah screw in handle. Pada saat dia padat, dia langsung ngelock men. Tuh, ngunci dia. Untuk space, drive gear tipis sekali, udah sangat presisi banget. Handle padat, nggak ada oblak. Rotor ada space tipis, normal. Kemudian untuk stop and go enak, ya enak banget ini, nggak berasa jeda balik. Dan untuk handle-nya pun di sini dia udah interchangeable ya, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian dalam pemilihan rail ini kita juga dapat rail stand. Rail stand ini fungsinya sebagai penyeimbang. Jadi kalau kita nge-retrieve itu dia akan lebih balance putarannya. Dan untuk rail stand-nya ini juga ada fungsi lainnya. Jadi pada saat kita mau meletakkan joran kita ke tanah, nah kita letakkan aja kayak gini men. Bagian rail stand-nya ini akan menahan agar bodi, rotor, dan bagian lainnya dari rail kita itu tidak mengenai tanah. Nah tuh. Nah dia tetap bisa berputar. Berarti untuk bodi dan semua eksternal part lainnya tidak mengenai tanah kecuali bagian sini. Ini dia akan melindungi lecet ya. Melindungi agar rail kita tidak lecet, kena pasir, kena batu. Dan juga kalau kita letakkan rail kita di tanah, misalnya kita mau foto ikan sama tackle kita, dan reel kita mengenai tanah, pastinya akan ada partikel-partikel yang lengket pada reel kita. Dan waktu kita bersihkan, tentunya itu kalau pasir akan tidak akan 100% bisa kita bersihkan men, karena pasti ada pasir kecil-kecil yang nyelip gitu kan. Jadi waktu kita pakai ada kemungkinan partikel-partikel tersebut ikut masuk ke dalam internal komponen reel kita dan bisa menyebabkan malfungsi di kemudian hari. Nah jadi untuk si reel stand ini sebenarnya bukan cuman sekedar buat aksesoris gaya-gayaan, ada fungsinya sendiri ya. Nah kemudian di bagian spool untuk reel ini dia menggunakan spool berbahan metal. Untuk spoolnya ini desainnya cakep sekali. Saya suka banget untuk desain spoolnya ini men. Kemudian untuk spoolnya dia menggunakan tipe shallow spool. Dan di sini kalau saya ukur untuk lubang penempatan mainline, lebarnya di 13,85 mili dengan kedalaman kurang lebih ada di sekitar 3,8 lah, 3,8 mili kurang lebih men. Kemudian pada bagian bibir spool di sini sudah dilengkapi dengan lapisan anodizing, akan melindungi permukaan dari spoolnya ini menjadi lebih kokoh, lebih keras, dan kemudian dia akan membuat permukaannya itu menjadi lebih licin men. Sehingga nantinya pada saat mainline kita bersentuhan langsung dengan bagian spoolnya ini, dia akan mengurangi friction karena surface-nya itu udah benar-benar halus. Jadi dia akan mengurangi friction, menambah tingkat lemparan kita agar menjadi lebih jauh, dan juga akan menjaga
mainline kita itu menjadi lebih awet dalam penggunaannya. Pada bagian tutup spool di sini dia udah dibikin cukup ceper. Pada bagian tutup spool dia sudah dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support di bagian sini. Lalu untuk bagian drag system di sini akan saya cek juga. Drag systemnya sih harusnya dia udah menggunakan karbon. Nah, ada 2 layer. Ada satu buah dishwasher berbahan ini aluminium, bahan aluminium, dan kemudian ada satu buah drag washer berbahan karbon. Karbonnya menggunakan Maxitune karbon, ini udah premium punya. Dan untuk max drag pada reel ini itu ada di 3 kg berdasarkan spesifikasinya. Lalu untuk kinerja dari drag system, setelan rendahnya ini smooth, empuk. Langsung aja saya coba setelan besar. Ini empuk untuk setelannya empuk, drag sistemnya empuk. Jadi dari setelan rendah ke setelan besar untuk transisi pada saat drag diam ke drag bekerja itu dia stabil ya, empuk, tidak ada lonjakan. Pada bagian bell wire untuk reel ini dia menggunakan bell wire berbahan metal dengan tipe one piece. Untuk dengan tipe one piece ini memiliki banyak sekali keuntungan. Yang pertama, bell wire pasti akan jadi lebih kuat, lebih kokoh. Kalau reel ini jatuh mengenai bagian bell wire, kalau bell wire-nya bengkok, kita tinggal lurusin aja ke posisi semula, maka bell wire akan kembali berfungsi dengan normal tanpa akan ada terjadi oblak. Kemudian juga dengan tanpa sambungan seperti ini, bell wire akan gampang sekali untuk menggiring mainline masuk langsung ke bagian line roller tanpa harus nyangkut, ada resiko nyangkut di bagian sambungan untuk bell wire, Pada bagian bell arm di sini dia menggunakan bahan karbon, dan pada bagian bell assembly dia menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, lebar dari atas dan dari samping. Oke, sekarang kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Daido Azur Special Edition ini. Pada bagian rasio untuk reel ini dia menggunakan rasio di HS 6.0 berbanding 1. Langsung akan kita cek ya. Saya akan mulai dari sudut sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 6.0 berbanding 1. Untuk retrieve di sini dia terasa agak sedikit padat ya, agak sedikit berat. Ini merupakan karakter dari sebuah reel dengan tipe high speed. Dia pasti akan sedikit lebih padat untuk putarannya, Jadi kalau kalian dapat reel ini, kalian putar dia agak berat, jadi jangan heran ya. Ini merupakan karakteristik, bukan karena reelnya rusak atau apa gitu. Dan kalau kalian tidak suka dengan retrieve yang cukup padat seperti ini, kalian bisa ganti untuk handle-nya ini. Kalian bisa ganti dengan handle single handle seperti ini. Karena untuk single handle dari Daido seperti ini, dia memiliki bar yang lebih panjang ukurannya tuh. Nah ini kalau saya ukur dari cutting map saya ini untuk ukurannya dia lebih panjang sekitar 1 cm, Jadi dari sudut poros ini ke bagian poros handle ya, poros sambungan handle ke bagian poros untuk knobnya, dia lebih panjang sekitar 1 cm. Dan dengan membuat bar handle kita ini lebih jauh jaraknya, jadi dari posisi handle knob ke bagian as untuk sambungan handle semakin jauh, maka untuk torsi putaran akan jadi semakin ringan. Dan di sini untuk feel-nya ini jadi sangat ringan sekali, Dan ini berasa empuk banget untuk putarannya, smooth sekali. Jadi smooth-nya ini sama kayak si Azur. Azur ini juga smooth. Feel guard-nya itu bener-bener bisa dibilang tidak ada, Nah, begitu pula dengan si Azur Special Edition ini. Ini smooth. Guard-nya itu benar-benar tipis sekali, hampir tidak berasa, sangat enak banget. Dan untuk perputaran rotornya pun di sini udah terasa sangat balance sekali. Pada bagian spring gate di sini dia menggunakan bahan metal, dan untuk pairnya ini dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic, untuk rilisnya sih terasa standar ya, nggak terlalu sensitif dan juga nggak terlalu kaku-kaku amat. Tendangan balik atau blowbacknya di sini terasa sangat empuk, Kemudian di bagian line capacity, di sini akan saya coba bacain dulu. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,10 mili masuk 500 meter, 0,12 mili masuk 350 meter, dan 0,14 mili masuk 250 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan PE berdiameter 0,14 mili atau yang setara dengan PE 0,6 sepanjang 150 meter
Di sini untuk hasil spooling rata sekali, tidak ada penumpukan, dan untuk hasil lilitan main lainnya terlihat sangat rapi. Pada bagian drag clicker, dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk clicker wire dia menggunakan bahan metal dengan tipe flat. Lalu untuk housing clicker dia menggunakan sistem scrap atau CNC. Jadi untuk housingnya ini dia udah menjadi satu dengan body spoolnya ini, dan pembuatannya dia dengan sistem cutting atau CNC, dan dengan sistem seperti ini dia akan membuat housing clickernya ini menjadi presisi, men. Dia benar-benar berada di tengah ya. Jadi untuk suara clicker yang dihasilkan pun nanti dia akan terdengar lebih stabil. Dan untuk kinerja dari drag clickernya ini, di sini untuk feel pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clicker tidak terasa terlalu kasar, men. Di sini cukup lembut, dan untuk suara yang dihasilkan ini terdengar merdu ya. Dibilang nyaring sih nggak nyaring, dibilang terlalu lemah ya juga nggak terlalu lemah, tapi suaranya ini elegan, suaranya ini merepet, men. Kalau saya kasih nilai sih dari 1 sampai 10 bisa saya kasih nilai di angka 7 sampai 7,5. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Real Daido Azur Special Edition. Drag clicker sound Daido Azur ada di 89,7 desibel. Pada bagian line roller di sini dia terpasang cukup presisi ya, space-nya tipis sekali, dan untuk line roller pun di sini terkesan sensitif. Untuk line roller dia menggunakan bahan stainless steel, dan untuk line roller dia sudah disupport dengan 2 buah ball bearing support, nggak tanggung-tanggung ya. Nah, ini dia. Untuk ball bearingnya dia menggunakan stainless steel ball bearing, dan di sini untuk size dari ball bearingnya ini akan saya ukur juga. Size-nya ada di 4 kali 7 kali 2. Dan untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang sangat baik sekali. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan sistem shield water resistant atau sistem pertahanan air. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan. Misalnya pada bagian tutup spool ada karet sealnya, men. Di bagian rotor dia sudah diberikan cover rotor, dan juga di bagian dalam cover rotornya ini harusnya ada karet seal nanti. Dan di bagian sini, di bagian rotor nut nanti dia juga akan ada karet sealnya harusnya ya. Dan kemudian di bagian ini sambungan handle, kedua-duanya ada karet seal. Kemudian untuk reel stand dan juga AC cap di sini juga udah diberikan karet seal. Untuk berat reel Daido Azur Special Edition size 1000 ada di 158 gram, dan sekarang langsung aja kita akan bongkar, kita akan cek untuk internal parts dari reel Daido Azur ini. Oke, di bagian ini support untuk spool dia ada dudukan lagi ya. Jadi untuk ball bearingnya ini dia ada dudukan kayak busing gitu di bagian dalamnya. Dan untuk ball bearing stainless steel ball bearing, nah ini dia, ini sangat mengkilat sekali. Kemudian untuk size ball bearingnya ada di 5 kali 8 kali 2,5. Oke, nah ini dia. Ini untuk bagian dalam, di bagian rotor covernya dia ada karet seal. Ini satu, dan juga di bagian rotor nut pun di sini sudah ada karet sealnya. Nah, ini satu juga. Nah, jadi dengan adanya karet seal seperti ini, jadi kalau ada air, cipratan air di bagian luar, di atas rotornya ini, dia akan ketahan sama satu karet sealnya ini. Jadi ada dua sistem ya, rotor cover dan juga ada 2 buah karet seal yang akan menahan. Dan kalau ada air yang masuk atau terkena di bagian main shaft, dia akan ketahan sama karet seal yang ada di bagian rotor nutnya ini. Di sini untuk sistem pemasangan main shaftnya dia udah bagus sekali. Untuk main shaftnya ini masuk dalam banget ke dalam bagian oscillating slider, dan untuk dudukannya dia pasti akan menggenggam lebih kuat ya. Kemudian untuk main shaftnya ini dia menggunakan bahan duralium, duralium 7075, dimana dengan bahan seperti ini dia akan memiliki keuntungan bobot yang jauh lebih ringan, men. Kemudian di bagian one way system di sini terdiri dari beberapa spare part, ada babysitter. Kemudian ada washer sini. Washernya ada berapa ini ya? Oke, ada 2 washer. Kemudian di sini ada babysitter dan ada ball bearing. Stainless steel ball bearing, men.
Kemudian ada one way dan one way clutch. One way-nya pakai satu arah. Ini 6 roller bearing di bagian dalam. Kemudian ada one way clutch. Lalu ada ball bearing lagi di bagian bawah. Ball bearingnya ini stainless steel juga. Dan ada satu pinion gear. Kemudian untuk ukuran ball bearing, ini yang bawah ya, di 6 kali 12 kali 4. Dan ini untuk yang atas 6 12 4, sama ukurannya men. Kemudian di bagian drive gear ini full menggunakan duralium. Jadi pada bagian asnya duralium, main gear duralium, dan idle gear duralium. Untuk bagian as dan juga di bagian idle gearnya dia menjadi satu bagian. Untuk bagian main gearnya ini dia menggunakan sistem cor yang dipasang di bagian asnya. Untuk size 24,20 mili panjang as ya. Untuk diameter as sebelah kiri 7 mili, diameter as sebelah kanan sama 7 mili. Lebar main gearnya 23,71, untuk tebal giginya 2 mili, idle gear 10,08 mm. Kemudian oscillating slider di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Oscillating slidernya ini dia disupport dengan satu buah slider guide yang ada pada bagian atas. Untuk oscillating gear di sini dia nggak dikunci ya, pakai skrup, dia loss gitu aja. Untuk oscillating gearnya dia menggunakan bahan zinc. Kemudian untuk oscillating gear di sini saya akan cek dia tidak disupport dengan ball bearing support ya. Untuk oscillating gear dia punya size di 16,66 mili dengan tebal di sekitar 2,34 mm. Pada bagian drive gear dia disupport dengan dua buah ball bearing support. Ball bearingnya menggunakan stainless steel dua-duanya. Ini udah mantap sekali untuk ball bearingnya men. Untuk size yang sebelah kiri 7 kali 14 kali 3,5. Untuk yang sebelah kanan 7 11 kali 3. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada rel ini berdasarkan spesifikasinya di 7+1. Langsung kita hitung ya. Pada bagian knob ada 1, line roller ada 2, 3. Di bagian ini pinion gear ada 2, 5. Kiri dan kanan drive gear 6 dan 7 plus satunya ada pada bagian one way system. Dan untuk spare part pada rel ini sepenglihatan saya ini sudah sangat mumpuni sekali ya. Jadi dia sudah sangat rendah terhadap spare part yang memiliki material yang memiliki kandungan besi yang tinggi men. Jadi misalnya pada rel ini untuk washer-washernya semua dia udah menggunakan bahan stainless steel. Kemudian di sini dia pakai aluminium, ini stainless steel. Di bagian cover one way juga udah aman, skrup semua stainless steel. As aluminium, terbilang udah cukup, inilah udah sangat mumpuni sekali untuk spare partnya ini. Jadi untuk si Daido Azur ini kalau kita lihat berdasarkan spare partnya dan materialnya, untuk rel ini sudah sangat cocok sekali untuk disebut sebagai sebuah rel saltwater karena dia udah memenuhi 3 kriteria ya. Yang pertama yaitu dia udah menggunakan spare part yang memiliki material-material yang rendah besi, jadi dia udah rendah korosi. Kemudian juga dia udah menggunakan bahan karbon pada bagian material dasar untuk bodi dan rotornya. Kemudian dia juga sudah menggunakan stainless steel ball bearing. Dan untuk fitur pelengkapnya yaitu untuk rel ini dia sudah memiliki shield untuk mencegah agar air itu tidak gampang masuk ke dalam bagian spare partnya atau meminimalisir lah air masuk ke dalam bagian internal parts untuk rel ini. Dan untuk rel ini pada dasarnya emang wajar sih udah disebut SW karena dia udah mendapatkan fitur 360 degree water protection dari Daido, dimana dengan fitur seperti ini Daido udah mengklaim bahwa untuk produk-produk mereka itu udah menggunakan bahan-bahan material dasar pilihan yang rendah terhadap korosi yang diakibatkan oleh air laut mamen. Dan kalau kita lihat ya untuk si Daido Azur, antara Azur dan juga Azur Special Edition itu secara internal parts dia memiliki spare part dan mekanisme yang sama persis sih. Yang berbeda cuma dari mekanisme rasionya aja. Rasionya di Special Edition dia menggunakan rasio 6 dan untuk Azur itu dia menggunakan
rasio 5.2. Dan untuk yang lain sih paling dari penampilannya, dari desain warna, kemudian striping pada bagian spool, di sini dia berbeda. Sama-sama keren sih. Ini lebih garang, ini lebih glamor. Kemudian untuk yang lainnya sih mungkin di mana lagi ya, udah kurang lebih sih itu aja sih untuk perbedaannya, tidak terlalu signifikan, cuma di desain dan di rasionya. Sedangkan untuk yang lain itu memiliki komposisi yang sama untuk kedua reel ini, mamen. Dan kalau kalian tanya untuk reel ini akan cocok digunakan untuk pancing dengan teknik apa, untuk bermain casting. Casting itu sangat cocok sekali karena untuk reel ini memang lebih ditujukan ke arah sana. Tapi selain daripada itu kalian bisa ajak juga untuk main kolaman seperti misalnya nyimas dengan target ikan mas 1,5 kg, 1,4 kg. Ini masih sangat oke sekali. Kemudian untuk bermain stream fishing juga bisa main di size 800-nya. Mancing udang galah juga sangat pasti paten sekali untuk reel ini main, karena dia punya drag itu smooth banget. Dan udang galah itu nggak boleh kita pakai drag yang kasar-kasar, mamen. Wajib smooth untuk dragnya. Dan kemudian untuk PE yang cocok di size 1000 ini kalian bisa isi PE 0,6, 0,8, 1 mungkin udah maksimal ya. Kemudian untuk joran kalian bisa gunakan joran mulai dari 13 LB, 26 LB, 410 kayaknya masih masuk di beberapa karakter joran. Dan untuk harga reel Daido Azur ini dibanderol di range harga di sekitar 600.000. Dan mungkin buat teman-teman yang berminat untuk memilikinya, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembelian, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.